Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat berjumpa dengan Malam Misteri. Di perjumpaan kita kali ini, saya akan menghadirkan sebuah kisah yang sangat menegangkan. Sebuah cerita dengan judul Cinta Terlarang di Sarang Pocong. Saya ucapkan selamat mengikuti. Malam itu Pramono hanya bisa memandangi istrinya yang sedang sibuk mengemasi barang-barang yang akan dibawa untuk aktivitas mendaki gunung esok hari. Sebut saja istrinya ini bernama Rosa. Bukannya minggu kemarin kamu baru saja mendaki gunung? Apa besok akan mendaki lagi? Apa kamu gak capek? Tanya Pramono. Rosa pun menjawab, namanya hobi itu tidak kenal capek, Mas. Sudahlah, kamu gak perlu ikut campur dengan hobiku, saut Rosa ketus. Rosa ini mempunyai hobi mendaki gunung, dan Pramono ini sebagai suami sebenarnya tidak begitu menyukai hobi istrinya. Namun, karena watak Rosa ini sangat keras, mau tidak mau Pramono selalu mengizinkan istrinya untuk mendaki gunung. Padahal dalam aktivitas mendaki gunung, tentu saja di dalam grupnya itu banyak terdapat anggota laki-laki. Di grupnya Rosa ini terdiri dari 9 orang, yang perempuan cuma Rosa dan temannya yang bernama Wendy. Cuma Wendy ini masih lajang, dia belum menikah, jadi tidak ada masalah dengan aktivitasnya. Berbeda dengan Rosa yang sudah mempunyai suami. Namun, karena sifatnya yang keras itu, Pramono benar-benar tidak mempunyai nyali untuk melarang hobi istrinya. Di dalam grup mendaki ini, Rosa sangat akrab dengan seorang pemuda yang bernama Zainal. Bahkan dalam setiap aktivitas mendaki, tidak jarang Zainal dan Rosa ini sering berjalan berdua. Bahkan sempat beberapa kali Wendy memergoki kalau mereka ini satu tenda. Dan ternyata memang benar perkiraan Wendy. Rosa dan Zainal sudah menjalin hubungan terlarang. Zainal itu sudah punya istri, dan kamu juga sudah punya suami. Apa kamu tidak sayang dengan rumah tanggamu? Kata Wendy suatu saat menasehati Rosa. Sudahlah Wen, ini rumah tanggaku dan ini urusanku. Kamu tidak perlu capek-capek memikirkan ini. Aku sudah siap dengan semua resikonya. Urusi saja urusanmu sendiri itu, Wen, saut Rosa dengan nada yang kurang senang. Sejenak Wendy hanya bisa menghela napas panjang. Namun dia tetap menasihati Rosa. Tapi kasihan suamimu. Pramono itu seorang lelaki yang baik, dan aku rasa dia juga cukup tampan. Kurang apa lagi? Dia tidak pernah macam-macam. Sungguh sangat disayangkan sekali jika suami sebaik itu kamu hianati. Rosa tidak menjawab. Terlihat raut wajah kesal di mukanya. Dia pun pergi begitu saja dari hadapannya Wendy. Wendy serba salah. Wendy ini juga sahabatnya Pramono. Dia sebenarnya tidak ingin membiarkan Rosa terus-menerus mengkhianati Pramono. Namun, Wendy khawatir kalau dia terlalu jauh ikut campur dalam rumah tangga Pramono itu, justru akan menjadi bumerang baginya. Dia takut kalau Pramono salah paham dan menuduh dia ingin menghancurkan rumah tangganya. Namun, jika diam saja, terus terang hati nurani Wendy terus bergejolak. Wendy hanya bisa berdoa supaya Rosa cepat sadar. Hingga suatu saat, ketika semua sudah turun, ternyata Rosa dan Zainal tertinggal dari rombongan. Entah di mana mereka, tidak ada yang tahu. Ternyata saat itu Zainal dan Rosa memang sengaja memisahkan diri dari rombongan dan sedang memadu kasih berduaan di sebuah tempat yang sepi. Tepatnya di bawah sebuah pohon beringin yang sangat besar. Namun, ketika mereka melakukan perbuatan terlarang itu, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara seorang wanita yang sedang bersenandung. Mereka pun mencari sumber suara itu. Ternyata suara itu berasal dari rimbunan semak di sekitar pohon beringin.
Rosa dan Zainal kemudian menyingkap semua semak-semak itu. Begitu semak-semak itu tersibak, mereka sangat terkejut sekali. Mereka melihat sosok pocong yang terbujur kaku. Pocong ini kain putihnya sangat kotor, bercampur darah dan tanah. Dan wajahnya tinggal tengkorak, dan matanya masih tertutup kapas yang sudah usang. Tiba-tiba kapas yang menutup mata pocong itu terbakar, dan bangkitlah setan pocong itu dengan mata yang menyala. Zainal dan Rosa langsung menjerit. Tapi mereka benar-benar tidak bisa menggerakkan tangan dan kakinya. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain melotot melihat pocong itu. Sementara itu, teman-temannya Rosa sangat kebingungan dengan hilangnya mereka. Akhirnya, sebagian dari anggota grup kembali mendaki ke atas untuk mencari Zainal dan Rosa. Akhirnya mereka menemukan Zainal dan Rosa sedang tergeletak pingsan di bawah sebuah pohon beringin besar. Sampai di rumah, Rosa masih belum sadar. Rosa pun dibopong oleh teman-temannya masuk ke dalam rumah. Pramono sempat panik melihat kondisi istrinya. Namun, Wendy pun berusaha menenangkan Pramono. Ketika teman-temannya sudah pamit pulang, Wendy menyempatkan diri untuk ngobrol berdua dengan Pramono. Wendy menasehati Pramono agar lebih tegas terhadap istrinya dan lebih sering mengawasi aktivitas istrinya, terutama aktivitas HP-nya. Pramono pun menyadari kalau semua perkataan Wendy memang ada benarnya. Selama ini dia kurang tegas dan kurang mengawasi istrinya. Pada malam harinya, Pramono berniat memeriksa HP istrinya. Namun ternyata HP istrinya ini terkunci. Untuk membukanya harus menggunakan pola kombinasi angka. Akhirnya, Pramono pun menunda niatnya untuk memeriksa HP istrinya. Di tengah malam, Rosa tersadar dari pingsannya. Perutnya sangat lapar sekali. Dia pun langsung pergi ke dapur dan mencari makanan seadanya untuk mengganjal perutnya. Ketika dia asik makan, tiba-tiba Rosa mendengar ada suara seperti suara kaki yang meloncat-loncat. Dia pun menengok ke kanan dan ke kiri, tapi tidak melihat apapun. Beberapa saat kemudian, dia mendengar suara perempuan yang sedang bersenandung, persis seperti yang dia dengar ketika dia mendaki gunung kemarin. Rosa pun mencari sumber suara itu. Ternyata suara itu berasal dari kamar tidurnya. Dia pun pergi ke kamar tidurnya, namun dia hanya melihat sesosok tubuh yang tertutup selimut yang dia kira itu adalah suaminya. Rosa pun memanggil-manggil suaminya, namun tidak ada reaksi. Rosa pun kemudian membuka selimut itu. Begitu selimut terbuka, tampaklah sosok pocong yang membujur persis seperti pocong yang dia lihat di bawah pohon beringin di waktu dia mendaki gunung kemarin. Pocong itu pun bangkit dan berkata, "Kamu harus ikut aku. Kamu harus ikut aku." Melihat hal itu, Rosa langsung menjerit dan pingsan seketika. Keesokan harinya, Pramono sangat terkejut ketika melihat istrinya tergeletak di samping tempat tidurnya. Karena melihat kondisi istrinya begitu lemah dan pucat, Pramono berniat mengajak Rosa pergi ke dokter. Sore harinya, Pramono mengantar Rosa ke dokter. Setelah diperiksa dokter, ternyata Rosa ini sudah hamil 2 bulan. Padahal usia pernikahan mereka belum ada 1 bulan. Pramono pun sempat terkejut dengan kenyataan itu, dan Rosa pun sepertinya kelihatan panik dan salah tingkah. Namun Pramono berusaha menjaga sikap dan emosinya. Setelah berpamitan dengan sang dokter, Pramono dan Rosa pun pulang. Dalam perjalanan, Pramono diam, sama sekali tidak mengajak bicara istrinya. Bahkan ketika Rosa ingin mengajak bicara dan bertanya pun, Pramono sama sekali tidak menjawab. Sampai di rumah, Pramono benar-benar tetap tidak mau bicara dengan istrinya. Pramono langsung pergi ke dapur, membuat kopi dan menenangkan diri di teras, sambil menghisap rokok kreteknya. Belum lama dia menenangkan diri, tiba-tiba dia mendengar HP-nya Rosa berdering. Sepertinya ada pesan masuk.
Dengan mengendap-endap, Pramono mengintip dari jendela. Dia melihat istrinya seperti membalas sebuah pesan WhatsApp. Ketika istrinya sudah meletakkan HP-nya dan pergi ke kamar mandi, Pramono segera mengambil HP istrinya sebelum HP istrinya itu off. Karena jika sampai off, HP-nya akan terkunci. Begitu HP sudah di tangan, ternyata HP masih terbuka. Pramono pun langsung memeriksa semua pesan-pesan di semua aplikasi HP istrinya. Di sini Pramono benar-benar sangat tidak menyangka. Pramono benar-benar menemukan hal yang sangat menyakitkan. Terlihat jelas di situ istrinya sedang chattingan mesra dengan seorang pria yang bernama Zainal. Untuk kali ini Pramono benar-benar sudah tidak dapat menahan emosinya. Dia pun langsung berteriak memanggil Rosa. Dengan tergopoh-gopoh, Rosa pun langsung datang dan bertanya, "Ada apa mas kok teriak-teriak?" Pramono tidak menjawab. Dia hanya menunjukkan layar HP itu ke istrinya. Istrinya pun langsung melihat HP-nya dan akhirnya dia menyadari kalau suaminya sudah mengetahui segalanya. Rosa pun langsung bersujud minta maaf kepada suaminya. Pramono tidak menghiraukan permintaan maaf istrinya. Dia hanya diam dan pergi ke kamar tidur dan mengunci pintunya. Rosa pun mengetuk pintu kamar tidur. Dia tetap berusaha memohon-mohon Pramono agar maafkannya. "Mas, tolong beri aku kesempatan sekali lagi mas. Aku benar-benar akan insaf mas. Tolong beri kesempatan aku sekali ini saja mas." Pramono pun menjawab, "Sebaiknya kamu pergi saja. Aku tidak sudi melihatmu. Aku benar-benar jijik melihatmu, Rosa." Rosa pun akhirnya terpancing emosinya. Dia pun menjawab, "Baiklah, jika kau ingin aku pergi, aku akan pergi saat ini juga." Kemudian Rosa pun pergi entah kemana. Ternyata Rosa pergi ke rumahnya Zainal. Sampai di rumahnya Zainal, Rosa pun mengetuk pintu. Namun pintu tidak kunjung dibukakan. Rosa pun akhirnya memberanikan diri membuka pintu perlahan-lahan. Di situ, dia melihat Zainal sedang duduk di ruang tamu dan menggigil ketakutan. Rosa pun langsung menghampiri Zainal. "Mas, kamu kenapa mas? Apa yang terjadi? Sadar mas." Rosa pun kemudian bergegas pergi ke dapur, membawa semangkuk air dan kain bersih dan juga segelas air putih. Rosa menyekat Zainal dengan kain dan air yang sudah diperas. Perlahan-lahan akhirnya Zainal sadar. "Rosa, apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Zainal terkejut. Rosa pun menjawab, "Sudahlah, tidak usah kamu pikirkan. Kamu minum dulu air putih ini." Zainal pun kemudian meminum segelas air putih yang diambilkan oleh Rosa. Setelah minum, Zainal pun bercerita kalau dia baru saja ditemui oleh sosok pocong persis seperti pocong yang mereka temui di bawah pohon beringin ketika mendaki gunung. Rosa pun langsung terkejut. Dia juga menceritakan kepada Zainal kalau dia juga sering ditemui oleh sosok pocong seperti itu. Akhirnya Zainal dan Rosa sepakat untuk mencari tahu apa penyebab mereka sering didatangi sosok pocong itu. Mereka pun kemudian pergi ke tempat orang yang mereka anggap paham mengenai hal-hal seperti ini. Mereka pergi ke tempat seorang dukun di sebuah tempat terpencil. Sampai di tempat sang dukun, Rosa menceritakan semuanya. Mulai dari dia melakukan hal terlarang di bawah pohon beringin dan akhirnya bertemu dengan sosok pocong sampai sekarang. Mendengar cerita kedua orang itu, sang dukun pun sejenak terdiam. Dia menggeleng-gelengkan kepalanya. Namun dia berkata, "Jika kalian tidak terburu-buru, sudahkah kalian menunggu beberapa jam? Karena aku akan bersemedi menemui sosok pocong itu." Rosa dan Zainal pun tidak keberatan. Mereka siap menunggu dalam waktu lama. Kemudian, sang dukun bersila dan membaca mantra. Beberapa saat kemudian, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Rosa dan Zainal berpandangan melihat fenomena itu. Tiba-tiba sang dukun itu wujudnya berubah menjadi sosok pocong yang sering mereka temui. Rosa sangat ketakutan dan hendak berlari. Namun Zainal mencegahnya. "Kamu tidak perlu takut. Mungkin ini bagian dari proses semedinya Mbah Dukun." Dengan sedikit ragu-ragu, Rosa kembali duduk di samping Zainal. Sampai beberapa lama kemudian,
wujud sang dukun ini kembali ke wujud semula. Namun beberapa saat kemudian kembali berubah menjadi wujud pocong. Dan beberapa saat kemudian lagi berubah lagi ke wujud semula. Wujud sang dukun ini berubah-ubah hampir sampai 4 kali. Akhirnya semedi sang dukun selesai. Terlihat raut wajah kelelahan di raut muka sang dukun. Setelah meminum beberapa teguk air, sang dukun pun berkata kepada Zainal dan Rosa, "Tadi aku sudah bertemu dengan sosok pocong yang sering menemui kalian itu. Ternyata jiwa kalian ini sudah diambil oleh sosok pocong penunggu pohon beringin. Mungkin jika nanti kalian berdua sudah meninggal, kalian akan menjadi pengikut makhluk-makhluk gaib di gunung tempat pohon beringin itu." Mendengar penjelasan sang dukun, Zainal dan Rosa kembali berpandangan. Zainal pun kemudian bertanya kepada sang dukun, "Lantas apa yang harus kami lakukan, Mbah, supaya kami bisa terbebas dari makhluk itu?" Dukun itu pun menggeleng-gelengkan kepala. "Mengenai hal itu, aku tidak bisa berani ikut campur lebih jauh lagi. Itu di luar kekuasaanku. Sudah menjadi nasib kalian. Mungkin ke depannya kalian akan sering dihantui oleh pocong itu. Dan jika kalian meninggal, kalian akan menjadi pengikutnya." Mendengar penjelasan sang dukun, Rosa sangat ketakutan. "Tolonglah, Mbah, saya tidak ingin bertemu dengan pocong itu lagi. Dan saya tidak ingin menjadi pengikutnya. Apa tidak ada jalan lain, Mbah?" Mbah dukun itu menggelengkan kepalanya. "Tidak ada jalan lain. Kecuali jika mungkin kalian bisa mendapatkan seorang dukun yang lebih sakti dariku. Kalau kalian meminta bantuanku, aku hanya bisa membantu sampai di sini." Terlihat raut wajah kecewa di muka Rosa dan Zainal. Zainal pun langsung berkata kepada Rosa, "Kalau begitu kita pergi saja. Tidak ada gunanya kita datang ke sini," kata Zainal bergegas pergi menggandeng Rosa. Sang dukun pun langsung berkata kepada Zainal, "Hei anak muda, tunggu. Kalian belum membayar mahar. Kalian tidak bisa seenaknya pergi begitu saja." Zainal langsung berbalik memaki dan menunjuk-nunjuk muka sang dukun. "Kamu ini, dukun tidak tahu diri. Kamu tidak bisa membantuku, masih mau minta bayaran." Sang dukun pun langsung berdiri. "Aku sudah berusaha membantumu. Aku sudah meluangkan waktu dan sudah capek-capek bersemedi. Kalian tidak bisa seenaknya pergi tanpa membayar mahar." Mendengar kata-kata sang dukun, Zainal pun emosi. Dia langsung menampar sang dukun. "Itu bayaran untukmu. Kamu itu tidak bisa membantuku, masih minta bayaran." Setelah ditampar oleh Zainal, sang dukun pun kembali duduk bersila dan berkata, "Kalian telah melakukan perbuatan yang sangat fatal. Kalian akan menyesal. Lihat saja, kalian tidak akan bisa hidup sampai besok pagi. Camkan itu," kata sang dukun. Zainal tidak menghiraukan ucapan sang dukun. Dia bergegas menggandeng tangan Rosa dan langsung masuk ke mobil dan pergi. Dalam perjalanan, Zainal dan Rosa hanya diam tidak bicara sepatah kata pun. Namun kata-kata sang dukun kalau mereka tidak bisa hidup sampai besok pagi benar-benar terus terngiang di telinga mereka. Akhirnya Rosa membuka pembicaraan. "Mas." "Apa?" saut Zainal. "Kata-kata sang dukun itu terus terngiang di telinga aku, Mas," kata Rosa. Mendengar kata-kata Rosa, Zainal menghela napas panjang. "Aku juga. Kata-kata itu terus terngiang di telingaku," kata Zainal. "Lantas kita harus bagaimana, Mas?" tanya Rosa. "Entahlah Rosa. Kita coba saja mencari dukun yang lebih sakti lagi," kata Zainal. Akhirnya mereka sampai juga di rumahnya Zainal. Namun mereka sangat terkejut. Ternyata di situ sudah terlihat Pramono sedang menunggu mereka. Begitu melihat Zainal dan Rosa keluar dari mobil, emosi Pramono langsung meledak. Dia langsung memaki-maki Zainal dan langsung memukul mukanya. Namun Zainal tenang-tenang saja walaupun sudah dipukul oleh Pramono. Dia malah tertawa dan mengejek Pramono. "Kamu itu memang bukan laki-laki. Pukulanmu sama sekali tidak terasa.
pantas saja jika Rosa meninggalkanmu." Kembali Pramono memukul Zainal. Namun kali ini Zainal menangis pukulan itu dan dia balas memukul Pramono. Pramono pun langsung pingsan seketika. Zainal masih ingin terus mengajar Pramono yang sudah pingsan, namun langsung dicegah oleh Rosa. "Sudah Mas, sudah. Dia sudah pingsan, jangan kau teruskan." Zainal pun akhirnya menuruti kata-kata Rosa. Namun beberapa saat kemudian Rosa sangat terkejut sekali. Rosa melihat Zainal wujudnya berubah seperti pocong yang biasa mereka temui. Begitu Rosa melihat Zainal wujudnya berubah menjadi pocong, dia pun sangat kaget dan berteriak-teriak. Zainal pun berusaha menenangkan Rosa. Dia memegang pundak Rosa dan membujuknya agar tenang. Namun Rosa malah semakin ketakutan. Dia memukul-mukul Zainal dan mencekik lehernya. Zainal sangat terkejut sekali ketika Rosa mencekik lehernya. Zainal pun akhirnya juga melihat Rosa wujudnya berubah menjadi sosok pocong yang biasa mereka temui. Zainal pun balas mencekik pocong menjelmaan Rosa itu. Di sudut tempat yang lain, terlihat Pramono perlahan-lahan mulai sadar. Dia sangat terkejut ketika melihat Zainal dan Rosa saling mencekik. Pramono pun langsung berusaha memisahkan mereka. Namun, dia benar-benar tidak kuasa. Cengkraman Zainal dan Rosa ke leher masing-masing sangat kuat. Pramono pun langsung berteriak-teriak minta tolong, dan berdatanganlah para warga dan tetangga. Mereka beramai-ramai hendak memisahkan kedua orang ini. Namun, sekian banyaknya orang ini benar-benar tidak mampu memisahkan kedua muda-mudi yang saling mencekik ini. Sampai akhirnya Zainal dan Rosa kehabisan napas dan mereka tewas seketika. Nah, mungkin cukup sampai di sini ya teman-teman. Semoga saja kita bisa mengambil hikmah dari semua kejadian di dalam cerita saya hari ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.